I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Kusmayanti dari kelas 2 akuntansi. NIM saya 1102 22000052. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan akhlak dengan tasawuf. Hubungan akhlak dengan tasawuf. Tasawuf ialah usaha melatih jiwa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh yang dapat membebaskan manusia dari pengaruh kehidupan duniawi untuk bertakarub kepada Tuhan. Dengan demikian, jiwa manusia akan menjadi bersih, mencerminkan akhlak mulia, dan menemukan kebahagiaan spiritual. Antara ilmu akhlak dan ilmu tasawuf memiliki hubungan yang berdekatan. Pengertian ilmu tasawuf adalah ilmu yang dengannya dapat diketahui hal-hal yang terkait dengan kebaikan dan keburukan jiwa. Tujuan ilmu tasawuf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membersihkan diri dari perbuatan tercela dan menghiasi diri dengan perbuatan yang terpuji. Hubungan antara akhlak dan tasawuf sangatlah erat, bisa dikaitkan dua seperti mata uang, karena untuk mencapai ilmu yang mulia diperlukan proses-proses yang biasanya dilakukan oleh kalangan mutasyawiyah atau pengamal tasawuf. Sementara yang penting dalam tasawuf adalah pencapaian akhlak yang mulia di samping hal-hal yang terkait dalam kebutuhan. Akhlak dan tasawuf saling berkaitan. Akhlak dalam pelaksanaannya mengatur hubungan horizontal antar sesama manusia, sedangkan tasawuf mengatur jalinan komunikasi vertikal, sehingga dalam prakteknya tasawuf mementingkan akhlak. Hubungan akhlak dan tasawuf tidak bisa terpisahkan karena kesucian hati akan membentuk akhlak yang baik pula. Pada intinya, seorang yang masuk ke dalam dunia tasawuf harus menunjukkan jasmani dan rohani dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga akhlak yang baik. Apa yang dilakukan kalangan mutasawiyah akhirnya akan membuahkan pada akhlak mulia. Namun demikian tidak semua kajian dan pengalaman tasawuf masuk ke bidang akhlak. Tasawuf memfokuskan pada dataran tazkiyah al-nafis atau penyucian jiwa, membersihkan diri dari sifat mazmumah atau tercela, dan menghiasi akhlak dengan akhlak mahmudah. Ilmu tasawuf pada umumnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, tasawuf falsafi, yakni tasawuf yang menggunakan pendekatan rasio atau akal pikiran. Tasawuf model ini menggunakan bahan-bahan kajian atau pemikiran daripada tasawuf, baik menyangkut filsafat tentang Tuhan, manusia, dan sebagainya. Kedua yaitu tasawuf akhlaki, yakni tasawuf yang menggunakan pendekatan akhlak. Tahapan-tahapannya terdiri dari tahali atau mengosongkan diri dari akhlak yang buruk, tahili menghiasinya dengan akhlak yang terpuji, dan tazali terbukanya dinding penghalang atau hijab yang membatasi manusia dengan Tuhan sehingga nur ilahi tampak jelas padanya. Dan yang ketiga, tasawuf amali, yakni tasawuf yang menggunakan pendekatan amaliyah atau wirid. Kemudian hal itu muncul dalam tarikat. Sebenarnya 3 macam tasawuf tadi punya tujuan yang sama, yaitu sama-sama mendekatkan diri kepada Allah dengan membersihkan diri dari perbuatan yang tercela dan menghiasi diri dengan perbuatan yang terpuji. Karena itu, untuk menuju wilayah tasawuf, seseorang harus mempunyai akhlak yang mulia berdasarkan kesadarannya sendiri. Bertasawuf pada hakikatnya adalah melakukan serangkaian ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu sendiri sangat berkaitan erat dengan akhlak. Menurut Harun Nasution, mempelajari tasawuf sangat erat kaitannya dengan Al-Quran dan Al-Sunnah yang mementingkan akhlak. Cara beribadah kaum sufi biasanya berimplikasi kepada pembinaan akhlak yang mulia, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Di kalangan kaum sufi dikenal istilah al-takhalluq bi akhlaqillah, yaitu berbudi pekerti dengan budi pekerti Allah, atau juga istilah al-ittisaf
bisyafillah, yaitu mensifati diri dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Pada intinya, ajaran tasawuf adalah keluhuran akhlak sebagai manifestasi dalam ma'rifatullah atau mengenal Allah, yang dalam hadis Nabi disebut dengan istilah ihsan, yaitu bagaimana seseorang dalam beribadah, bertindak, bersikap, dan bertutur kata selalu diawasi oleh Allah. Bertasawuf tanpa akhlak adalah mustahil. Untuk itu, seorang sufi harus memiliki akhlak yang luhur, tidak saja kepada Allah tetapi juga kepada manusia dan seluruh makhluknya. Islam adalah agama yang sangat menjaga keseimbangan dalam beragama. Islam adalah agama yang sangat menjaga keseimbangan dalam beragama antara kesolehan virtual dan individual dengan kesolehan sosial harus seimbang. Jadi akhlak merupakan bagian dari tasawuf al-kali yang merupakan salah satu ajaran dari tasawuf, dan yang terpenting dari ajaran tasawuf akhlaki adalah mengisi kalbu hati dengan sifat khauf, yaitu merasa khawatir terhadap siksaan Allah. Kemudian dilihat dari amalan serta jenis ilmu yang dipelajari dalam tasawuf amali, ada dua macam hal yang disebut ilmu lahir atau ilmu batin yang terdiri dari 4 kelompok, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Yang selanjutnya, hubungan akhlak dengan tasawuf menurut Islam. Dalam ajaran akhlak Islam dan tasawuf tentu tidak ada yang bertentangan secara substansi. Akhlak Islam menginginkan umat Islam mendapatkan kemuliaan akhlak berdasarkan agama, sedangkan tasawuf pun menuju kepada hal tersebut. Titik tekan akhlak Islam berlaksana 3 hal yang telah disebutkan di atas, sedangkan tasawuf pada kecintaan dan kebersihan jiwa. Penerapannya mungkin tasawuf memiliki hal yang berbeda, namun secara tujuan tidaklah bertentangan. Ajaran tasawuf dan akhlak sama-sama tidak menginginkan keburukan dan kerusakan terjadi. Hal ini dapat dirangkum dalam hal berikut mengenai hubungan akhlak dan tasawuf. Yang pertama, sama-sama berorientasi kepada kecintaan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sama-sama berorientasi kepada kemuliaan akhlak dan kebersihan jiwa. Yang ketiga, sama-sama mengarahkan kepada terciptanya kebaikan di dunia dan akhirat. Untuk memuliakan akhlak, sejatinya kita juga bisa kembali melaksanakan sunnah Rasul. Tasawuf tentu tidak dilarang secara praktik jika tidak ada hal yang bertentangan dengan Al-Quran, sunnah, rukun iman, rukun Islam, dan fungsi agama. Hal ini dapat diperkuat misalnya dengan cara melaksanakan sunnah sebelum tidur, adab ziarah kubur, cara makan Rasulullah, melaksanakan cara mandi dalam Islam, zikir sebelum tidur, melaksanakan macam-macam sholat sunnah, melaksanakan proses pemakaman jenazah menurut Islam, dan sebagainya. Untuk mengetahui hubungan akhlak dengan tasawuf dalam Islam, maka ada beberapa pertanyaan yang dapat dijadikan keterangan. Misalnya, ulama yang mengatakan bahwa akhlak itu merupakan pangkal tolak tasawuf, sedangkan tasawuf tersendiri adalah batas akhir akhlak. Begitu juga halnya pernyataan Al-Katani yang telah dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali yang menyatakan hubungan yang sangat erat antara akhlak dengan tasawuf yang dilukiskan dalam pernyataan yang berbunyi, tasawuf itu adalah budi pekerti. Barang siapa yang menyiapkan bekal atasmu dalam budi pekerti, maka berarti ia menyiapkan bekal atas dirimu dalam tasawuf. Untuk memperkuat pemahaman tentang keseimbangan dunia dengan urusan akhirat yang harus diperhatikan oleh Islam, maka ada salah satu hadis yang menerangkannya. Kerjakanlah sesuatu yang sama dengan amalan seorang yang tidak akan mati selama-lamanya, dan lakukanlah sesuatu yang sama dengan perbuatan seseorang yang akan mati besok. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.